Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yunanti Zafira dengan NIM 24650017. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu pemrograman Java, dimana tugasnya itu yang pertama, buat program Java dengan array satu dimensi menggunakan 3 cara deklarasi pada slide nomor 7, pada slide ke-7. Kemudian yang kedua itu buat program Java dengan percabangan if dan if else dan perulangan while dan for. Jadi yang pertama yaitu yang ini, membuat deklarasi dan inisialisasi array satu dimensi dengan cara tanpa alokasi memori. Oke, di sini saya sudah membuatnya, programnya. Yang pertama saya akan jelaskan apa itu PackG-Array. Jadi di dalam kelasnya ini ada yang namanya pack. Nah, ini adalah seperti kotak-kotak yang di dalamnya terdapat program yang ingin kita jalankan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan dia packnya warna kuning seperti ini, berarti di dalamnya itu ada program. Tapi kalau misalkan dia di dalamnya itu berwarna abu-abu kotaknya itu, berarti dalamnya tidak ada nih, seperti yang ini warna abu-abu begini, berarti di dalamnya itu tidak ada inputan yang diinputkan, seperti tidak ada kelas-kelas yang dijalankan atau diinputkan. Oke, selanjutnya public class array, ini nama dari kelas yang kita buat. Kemudian public static void main ini adalah salah satu metode, salah satu metode. Metode ini tanpa adanya metode dia itu tidak bisa dijalankan programnya. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian baris ke-17, kita pertama itu mendeklarasikan tipe data apa yang kita buat, kemudian kurung siku untuk mendeklarasikan array satu dimensi, kemudian menggunakan nama variabel apa, ini menggunakan tipe data integer, kemudian kita deklarasikan nilai dari arraynya yaitu 10, 11, 12, dan array itu selalu mulai dari indeks ke 0. Nah, di sini kita menggunakan sistem outPrintln untuk menampilkan hasil dari array itu sendiri. Baik, sekarang kita coba running. Nah, di sini akan langsung muncul hasil dari yang ingin kita inputkan, yang ingin kita tampilkan seperti ini. Kan kita sudah mengetikkan sistem outPrintln, jadi sistem itu akan membaca bahwa kita meminta untuk menampilkan, contohnya ini sistem outPrintln a tipe nama variabelnya, kemudian meminta kita inputkan indeks ke berapa, misalkan indeks ke 0. Jadi dia akan menginputkan angka 10 karena nilai pada indeks 0 itu adalah 10. Untuk kita pusing ini, terus kita jalankan. Nah, yang akan tercetak di outputnya itu cuma angka 10 karena kita meminta untuk menampilkan nilai pada indeks ke 0 gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat
yang menggunakan cara kedua, yaitu dengan alokasi memori. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nih deklarasi dan inisiasi array dengan alokasi memori. Yang ini yang dinamakan dengan alokasi memori. Yang seperti ini yang dinamakan dengan alokasi memori. Jadi sama seperti tadi, PKG array ini kotak-kotak yang terdapat dalam kotak yang di dalamnya terdapat inputan yang ingin kita jalankan atau yang ingin kita tahu hasil atau nilainya. Ini dinamakan PKG array. Kemudian saat kita public class array itu dia di dalamnya terdapat dia itu kelasnya ini bernama array seperti ini. Yang ini terdapat, jadi dalam PKG array itu terdapat kelas-kelas yang bisa kita gunakan untuk menginput suatu program. Kemudian public static void main ini dia itu metode yang digunakan untuk kita menginputkan atau kita untuk menghasilkan suatu program. Jadi tanpa metode public static void string arrays ini, kita tidak akan bisa atau tidak akan mampu untuk menjalankan program. Kemudian string ini tipe data yang kita gunakan untuk membuat array satu dimensinya, kemudian menggunakan variabel yang bernama-nama, kemudian kemudian kita new, kemudian tipe datanya lagi, kemudian kita ingin membuat berapa kali arraynya. Sini saya membuat 3, kemudian kita deklarasikan untuk pada indeks pertama itu nama itu kita mau masukkan nilai apa. Di sini nilainya nama saya Vira begitu. Kemudian pada indeks ke-1 juga begitu, pada indeks keduanya juga seperti itu. Jadi array itu selalu mulai indeksnya itu dari 0. Kemudian sistem out print line. Jadi ini untuk mencetak hasil dari inputan indeks array yang kita masukkan. Misalkan di sini saya tambahkan nama saya gitu di dalam tanda kutip 2. Kemudian kita ingin mendeklarasikan, kita ingin membuat nilai indeks yang keberapa begitu contohnya. Misalkan di sini 0, 1, 2 sesuai urutan. Jadi saat kita running nih, nama saya Vira, nama saya Tiwi, nama saya Putri. Jadi dia itu berurutan sesuai dengan indeks yang kita masukkan. Kemudian sebenarnya apa sih gunanya dari print line ini? Jadi print line itu memberikan meng-enter satu kali program. Jadi dia langsung ke bawah, tidak menyamping. Contohnya kalau misalkan kita pakai print saja, kita jalankan program. Nah, maka dia akan menyamping. Jadi kelihatannya itu tidak rapi seperti itu. Oke, misalkan lagi kita ingin mulai indeksnya itu dari misalkan 2 1, kemudian 0.
Jadi dia itu tergantung kita mau melihat nilai inputan array yang keberapa indeksnya. Jadi pas saat kita running, nah dia akan dari bawah karena yang kita inputkan itu pertama mulai dari indeks kedua, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat cara ketiga, yaitu dengan inisialisasi dulu baru deklarasi dulu baru inisialisasi. Oke, jadi selanjutnya itu dengan menggunakan cara ketiga, yaitu deklarasi dahulu lalu inisialisasi dengan alokasi memori. Jadi ini package array sama seperti tadi. Kelas ini, public class array ini, dia di dalam package array. Jadi di sini ini namanya kotak array. Nah, ini contoh kotak yang tidak ada inputan atau tidak ada kelasnya. Kemudian public static void ini metode yang digunakan. Tentunya tanpa ada metode ini, jadi program yang di dalamnya atau deklarasi nilai yang di dalamnya itu tidak akan berjalan. Kemudian saya menggunakan tipe data double, kemudian array satu dimensinya. Jadi array satu dimensi itu ditandai dengan kotak kurung siku 1. Kalau array 2 dimensi itu kurung siku 2. Kemudian dengan nama variabel yaitu nilai. Nah, kemudian kita deklarasikan, kita inisialisasikan dengan alokasi memori. Jadi nilai, kita mengambil lagi nama variabelnya, kemudian nilai sama dengan new, kemudian tipe data yang digunakan double, kemudian array satu dimensinya, kemudian kita inputkan isi dari arraynya. Misalkan sini kan karena kita menggunakan tipe data double, jadi kita bisa menggunakan nilai desimal, misalkan 2.2,1, 1,1, 1,3. Kemudian system out print line, ini untuk menampilkan hasil dari nilai dalam array. Misalkan sini nilai desimal, kemudian kita sebutkan kita ingin menampilkan nilai dalam indeks keberapa. Jadi seperti tadi, jadi dalam array itu indeksnya itu selalu mulai dari 0. Misalkan kita ingin 0, 1, 2, jadi mulai dari sini, dari 2.1 ini indeks ke 0, kemudian 1.1 untuk indeks pertama, dan 1.3 itu indeks kedua. Oke, sekarang kita coba running. Nah, jadi akan langsung muncul nilai desimal 1, 2.1, kemudian nilai desimal lagi, kemudian 1.1, karena kan tadi kita inputkan cuma nilai desimal saja ya. Kemudian nilai desimal lagi pada 2.1 ini pada kolom indeks ke 0, kemudian 1.1 ini pada kolom indeks ke 1, dan pada 1.3 ini pada kolom indeks kedua. Oke, selanjutnya yaitu program Java Control menggunakan if. Jadi di sini saya sudah membuat codingannya, di mana ia menggunakan tipe data integer, kemudian nama variabelnya itu build. Jadi
saya jelaskan dulu dari atas. Sama seperti yang tadi, pack array ini untuk kotak-kotak dari kelas array-nya. Kemudian selanjutnya public class array itu nama dari kelas array ini, nama dari kelasnya. Kemudian public static void main string ini merupakan metode yang digunakan dengan parameter string yang ini, parameter string. Jadi tanpa ada metode static void main ini, maka program yang ada di dalamnya ini tidak akan bisa dieksekusi. Nah, di sini ya menggunakan tipe data integer, kemudian dengan nama variabel bil, kemudian nilai dari integer dengan variabel bil ini nilainya itu 20. Dan if, jadi if ini digunakan ini kondisi bertipe boolean, artinya itu dia benar atau salah. Jadi kalau misalkan seperti ini kan kurang atau sama dengan, jadi dia lihat dia ini 20 ini 20 ini kurang atau sama dengan harusnya ini harusnya dia itu lebih atau sama dengan 0 atau tidak. Jadi kan atau lebih atau sama dengan 0 itu kayak misalkan di atasnya 0, jadi 1, 20, apakah dia termasuk dari dia itu memenuhi nilai dari if ini atau tidak gitu. Kemudian sistem out print line itu untuk menampilkan hasil dari apakah memenuhi if ini atau tidak. Kemudian ini bilangan positif, kemudian kita panggil nama variabelnya. Sekarang kita coba running. Nah, apabila ia memenuhi nilai dari 0 sendiri, maka dia akan muncul hasilnya itu bilangan positif 20. Jadi dia akan muncul hasil dari inputan nilai yang kita input di tipe data integer dengan variabel bil. Dan kalau misalkan dia tidak memenuhi, misalkan negatif 1, maka dia tidak akan menjalankannya begitu, tidak akan menjalankan if itu sendiri. Nah, jadi tidak akan menjalankan if ini kecuali kita tambahkan yang namanya else, seperti ini, if else. Jadi apabila dia tidak memenuhi, maka ia akan dibaca di else ini. Nah, kita panggil nama variabelnya. Jadi kalau misalkan di bagian if tidak memenuhi, maka ia akan langsung ke else. Nah, coba kita running. Misalkan ini di min 1. Nah, dia akan dibaca di else. Jadi apabila if tidak memenuhi, maka ia akan langsung lompat ke else. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang program Java Control yang menggunakan perulangan for dan perulangan while. Jadi pertama kita bahas tentang perulangan for dulu. Jadi perulangan for ini terdapat dua. Yang pertama itu increment dan decrement. Increment itu dia naik ke atas, sedangkan decrement itu dia turun ke bawah. Jadi misalkan yang ini for, ini nama perulangannya for, kemudian menggunakan tipe data integer. Oke, saya jelaskan dulu ke atas. Nih, pack array itu dalam satu kotak yang bernama array, di dalamnya terdapat ini kelas array, yang ini kelas public class array. Jadi kelasnya itu bernama array. Kemudian public static void main ini merupakan metode, void main ini merupakan metode dengan parameter string yang menggunakan tipe data string. Kemudian for
for, nama perulangannya for, kemudian menggunakan tipe data integer yang variabelnya itu i sama dengan nilainya itu bernilai 1, kemudian titik koma i kurang atau sama dengan 5, kemudian i plus plus. Jadi dia itu datanya yang i ini akan karena dia data naik, jadi akan selalu bertambah karena i plus plus sebanyak 5 kali perulangan. Jadi datanya ini akan selalu naik selama dia masih dia itu sampai 5 kali begitu. Jadi dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Jadi datanya itu akan selalu bertambah tiap kali melakukan perulangan. Kemudian sistem out print line data ke plus i. Jadi sistem out print line ini untuk menampilkan hasil dari hasil dari deklarasi for ini, perulangan for ini. Kemudian i dipanggil variabel i nya, dan coba kita running. Nah, ini yang saya bilang datanya itu selalu naik dari i-nya dari 1, kemudian naik jadi 2, 3, 4, 5, jadi sampai i kurang atau sama dengan 5. Jadi kalau misalkan kita taruh di sini 10, maka ia akan terus naik sampai habis, sampai nilai 10 itu terpenuhi. Ini kan 5, jadi sampai nilai 5 dalam i kurang sama dengan ini terpenuhi, maka sampai situ saja for akan diberhentikan. Kemudian kalau yang decrement, dia itu turun ke bawah. Misalkan contoh kemudian kurang. Jadi kalau dalam decrement itu jadi dia turun ke bawah. Jadi misalkan 5 kurang atau sama dengan 1. Jadi kalau misalkan 5 4, 3, 2, 1 sampai i-nya 1 ini dia terpenuhi karena tadi i kurang-kurang. Kalau i plus plus dia naik, kalau i kurang-kurang berarti dia kurang. Jadi 5 ini dikurangkan terus begitu tiap kali perulangan sampai mendapatkan i yang kurang sama dengan 1. Sekarang kita coba tes running. Nah, nih dia menurun data ke 5, 4, 3, 2, 1 karena tadi kita sudah deklarasikan bahwa dia itu perulangan for decrement seperti itu. Oke, selanjutnya itu perulangan while juga terbagi atas 2, yaitu while increment sama decrement. Jadi yang pertama kita bahas itu while increment. Sebenarnya apa sih bedanya for sama while? Kalau dari penglihatan saya ini yang beda cuman kalau for dia itu tipe data sama deklarasi variabel dan nilainya itu dia di dalam, sedangkan kalau yang while dia di luar, dideklarasikan dulu variabel sama dideklarasikan dulu tipe data, variabel sama nilainya, kemudian eksekusi ini kita ingin seperti apa, kasusnya seperti apa, misalkan i kurang atau sama dengan 5. Sedangkan kalau di for itu dia langsung dideklarasikan kasusnya, kemudian sama saja dia i plus plus juga, jadi dia itu selalu naik ke atas. Jadi dia itu tiap kali perulangan itu akan bertambah nilainya. Contohnya coba kita running ya. Jadi misalkan di sini dia kan i kurang atau sama dengan 5, jadi dia melakukan perulangan itu sebanyak 5 kali karena i plus plus seperti itu. Dimulai dari i1 dulu, dilihat dulu nilainya 1, oh iya memenuhi, terus lanjut lagi, oh 2, oh iya masih memenuhi, tidak kurang atau sama dengan 5, masih memenuhi. Setelah lanjut perulangan lagi 4, oh masih memenuhi,
5 lagi, oh memenuhi, pas di 6 dia akan berhenti karena tadi kurang atau sama dengan 5, karena sudah kita deklarasikan di sini dia itu kurang atau sama dengan 5. Kemudian coba kita tes running ya. Nah, itu nilai I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tiap kali dia perulangan itu dia selama dia masih memenuhi dari permasalahan atau I kurang atau sama dengan 5 atau bahasanya ya, masih memenuhi dari perulangan while yang kita deklarasikan ini, maka ia akan selalu mengulang. Tapi kalau sudah tidak memenuhi, maka ia akan berhenti melakukan perulangan seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang while increment. Sekarang kita bahas while decrement. Sama saja seperti for decrement, dia itu nilainya turun ke bawah. Jadi kita tinggal ganti saja yang satu ini ganti jadi 5, kemudian yang ini jadi lebih kecil, ganti jadi nilai 1, kemudian I nya ini jadi kurang. Jadi dia itu nilainya itu turun ke bawah sampai misalkan 5, sampai eksekusi di while ini dia itu habis. Jadi dia mengulang terus sebanyak dia mengulang terus sampai dari while I kurang atau sama dengan 1 ini terpenuhi nilainya. Sekarang kita coba running. Nah, itu dia nilainya itu dia turun dari 5 turun jadi 4, turun jadi 3, turun jadi 2, turun jadi 1, sampai filenya ini terpenuhi. Jadi kalau sudah terpenuhi dia tidak akan lanjut eksekusi gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, apabila ada yang kurang dimengerti mohon dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.